Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari Sekolah SMK Mitra Batik akan menampilkan video wawancara di Sanggar Mayang Binangkit. Sebelumnya, perkenalkan saya Kalisa Mulyanti. Dan saya Rini Nurmayanti. Saya Fania Lestari. Sebelum masuk ke videonya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu seni tari. Adalah suatu gerakan yang berirama dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan suatu perasaan dan menyampaikan pesan dari seseorang maupun kelompok. Seni menjadi wujud ekspresi diri manusia yang sering dijadikan sarana hiburan dan pertunjukan. Seni tari adalah cabang seni yang mengungkap keindahan, ekspresi, hingga makna tertentu melalui media gerak tubuh yang disusun dan diperagakan sedemikian rupa untuk memberikan penampilan dan pengalaman yang menyenangkan, atau menemukan horizon bagi penontonnya. Menurut para ahli, salah satunya yaitu Dwi Darsono, seni tari merupakan ungkapan yang berasal dari dalam jiwa manusia yang kemudian diekspresikan melalui gerakan indah juga ritmis, hingga bisa dimaksudkan bahwa ungkapan ini untuk menunjukkan atau melimpahkan emosional seseorang yang setiap gerakannya disesuaikan bersama nada serta irama yang mengiringi. Kita sudah di lokasinya dan saya sudah bersama Ibu Pipit Herlina, ya, yang pemilik dari Sanggar Mayang Binangkit. Sekarang saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, dalam memilih lagu lebih sering menggunakan lagu daerah mana, Ibu? kebanyakan daerah Sunda ya, Jawa Barat. Ada berapa banyak jenis gerakan dalam seni tari yang dipelajari selama ini? Kalau jenis gerakan itu banyak, mungkin tergantung dari genrenya ya. Ada tarian klasik, ada kreasi baru, ada modern juga, gitu, kontemporer sama komposisi. Jadi tergantung, kalau untuk gerakan mah banyak sekali, kalau dihitung satu-satu nggak bakalan muat gitu ya. Tapi untuk termasuk genre-genrenya itu bisa dihitung, misalkan ada gerak inti sama gerak peralihan gitu. Apakah setiap jenis baju mempunyai arti tertentu? Ya harusnya begitu ya, tetapi untuk di seni Sunda sendiri itu ada yang terpatok dan ada yang tidak. Kalau untuk kreasi baru itu bebas ya, kita bebas berkarya dan juga berkreasi gitu. Bagaimana cara mengatasi masalah apabila salah satu anggota mengalami cedera, sedangkan besok harus tampil? Tergantung cederanya ya. Kalau memang itu sangat fatal, mungkin kita break aja, tidak diikut sertakan. Terkecuali kalau memang lukanya tidak berat, terus masih kuat juga, itu gimana anaknya sendiri gitu. Bagaimana cara mengembangkan dan melestarikan seni tari? Untuk mengembangkan dan melestarikan, alhamdulillah ya, dari Sanggar Mayang Binangkit mungkin lewat pengenalan ke masyarakat luas, lewat pertunjukan, pagelaran ya yang ditontonkan, dan juga generasi penerus. Supaya untuk lebih mengenal, lebih melestarikan itu, kita harus sering latihan dan juga pentas-pentas. Bagaimana cara agar anggota melakukan gerakan dengan kompak? Mungkin untuk mencapai kekompakan, kita harus sering berlatih dengan rutin, dan juga kita harus tahu ya pola lantai gimana gitu, atau formasi gimana. Jadi anak-anak itu harus tahu di mana letak tempat posisi yang benar dengan cara berlatih sesuai dengan gerakan-gerakan masing-masing dan diulang-ulang gitu tentunya ya, sampai mencapai kekompakan tersebut. Baik. Apa tantangan besar dalam menghadapi koreografi yang cukup sulit? Koreografi yang sulit, kalau untuk anak-anak yang mahir mungkin tidak sulit ya, kecuali untuk pemula itu mungkin akan gerakannya dipermudah gitu. Tetapi kalau untuk anak-anak yang mahir, kita diharuskan supaya bisa semua. Apakah dalam membuat koreografi dilakukan oleh satu orang atau bersama-sama? Itu mungkin bikin gerakan
cara koreografinya oleh saya sendiri sebagai pelatih, dan bisa juga didiskusikan bersama anak-anak kalau memang itu sangat terlalu sulit gitu. Kita mencari yang aman-aman saja. Apakah adaptasi atau inovasi khusus yang dilakukan untuk menghadirkan tema gotong royong dalam konteks seni tari? Tema gotong royong mungkin harus bekerja sama ya. Terutama itu intinya adalah anak-anak harus bisa mengaplikasikan melalui gerakan tarian. Alhamdulillah di sini sudah semuanya itu sudah bisa untuk menarikan. Jadi gerak apapun sudah bisa diaplikasikan masing-masing oleh gerak tubuhnya. Dan juga untuk tema gotong royong kita harus tahu dulu gitu ya judulnya apa, temanya seperti apa. Kalau memang semua bisa mengikuti, kita mungkin tinggal memantapkannya saja. Lalu sebutkan contoh gotong royong dalam pementasan seni tari. Contohnya misalkan kita gotong royong dalam seni tari itu temanya gotong royong, kerjasama, atau misalkan judulnya rereongan gitu, judulnya misalkan rereongan gitu ya kalau bahasa Sundanya itu. Jadi kita menceritakan tentang tarian tersebut melalui kerjasama yang pasti mau bentuk kebudayaan sosial ataupun lingkungan alam gitu kan. Yang pasti kerjasamanya itu harus terlihat. Mau judul apapun yang penting kompaknya itu dapat gitu. Terus dalam hal menarikannya itu anak-anak tidak masing-masing. Kalau untuk rampak, terkecuali untuk tunggal itu boleh masing-masing. Apa yang diharapkan untuk masa yang akan datang? Yang diharapkan supaya generasi penerus itu bisa melestarikan seni budaya Sunda, terutama bisa ngamumulenya juga, dan mudah-mudahan semua bisa mengapresiasi ya dalam bentuk pementasan seni budaya Sunda dimanapun berada, dan masyarakat luas juga sangat mendukung untuk pagelaran seni budaya Sunda dimanapun. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerus bisa mengenal lebih luas lagi tentang kebudayaan Sunda. Apakah ada niatan hiatus atau berhenti sejenak dalam melatih tari? Berhenti sejenak ya, mungkin kemarin berhenti sejenak itu pas COVID ya, kita tidak ada kegiatan, dan juga untuk berhenti tidak ada karena kita diharuskan ya sebagai seniman gitu ya, seniwati itu harus berkarya terus, jadi tidak bisa berhenti total. Meskipun berhenti paling istirahat sejenak, hanya memikirkan konsep saja. Dalam mengajar tari, ibu melakukannya sendiri atau membutuhkan orang lain? Alhamdulillah mungkin pada saat ini hanya sendiri saja, dan bila misalkan kebutuhannya harus banyak tarian, itu pernah waktu lomba ke Bandung itu kita meminta gitu bantuan dari yang dewasa yang sudah bisa, yang mahir gitu. Tapi untuk saat ini dari dulu sampai sekarang hanya saya sendiri. Apakah hanya membuka usaha atau jasa sanggar atau ada yang lain? Alhamdulillah mungkin jasa kesenian ya, jasa sanggar itu lebih utama, dan yang lainnya mungkin dalam hal penyewaan kostum dan properti ataupun rias juga gitu. Kalau di rumah ada pedagang dagang kecil-kecilan hanya untuk yang latihan saja.
kuat, panas. Kan tari. Tadi dulu nih.